Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin, walhamdulillahil jabbar al-qahhar wal azizil ghaffar, wa khaliqul jannati wan nar wa khaliqus samawati wal qamar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil mukhtar wa ala alihi al-adhar wa ashabil ahyar. Faqala Allah ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Thumma qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Usikum binafsi bitaqwallahi laqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, yang pertama-tama dan yang paling utama, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah ini kita diizinkan oleh Allah untuk melangkahkan kaki kita, untuk menggerakkan seluruh organ tubuh kita li taatillah. Mudah-mudahan kita istiqamah dalam ketakwaan. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita istiqamah menjadi pembela dan pecinta beliau, dan insya Allah kita mendapatkan syafaah fi yaumil qiyamah. Allahumma amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ikhwanu billahi arsyadakumullah. Alhamdulillah, 1 bulan penuh kita sudah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah di bulan Ramadan. Maka ketika kita melaksanakan apapun yang kita laksanakan di bulan Ramadan, amal ibadah kita, maka jangan sampai amal ibadah kita itu sia-sia. Kenapa? Kam min sha'im laisa lahu min siyamihi ilal ju'in wal atsin. Khususnya puasa. Banyak orang-orang yang berpuasa tapi puasa hanya sekedar ritualitas tahunan. Puasa hanya dilaksanakan sekedar ritualitas tahunan, secara fikih sah, tetapi secara pahala mungkin hilang di hadapan Allah. Maka jangan sampai kita melaksanakan puasa 1 bulan penuh, malam kita qiyamul lail, kita bersedekah, kita bertadarus, bahkan menghatamkan berkali-kali, tetapi pahalanya hilang di hadapan Allah. Maka pada kesempatan di pagi yang cerah ini, khatib akan membahas kenapa pahala kita tidak ada di hadapan Allah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sittatul asya tuhbitul a'mal. Ada 6 perkara yang 6 perkara itu bisa menghancurkan amaliyah-amaliyah kita, khususnya amaliyah di bulan Ramadan. Maka Rasulullah SAW bersabda, yang pertama, ketika kita berpuasa di bulan Ramadan, mendirikan qiyamul lail, bertadarus, apapun rangkaian ibadah di bulan Ramadan, tetapi setelah di bulan Ramadan kita masih melaksanakan atau melakukan al-istighal bi'uyubi khalqi, kita masih disibukkan membicarakan aib orang lain. Maka Rasulullah SAW pernah bertanya kepada sahabat, atadruna manil muflis, tahukah kamu siapakah orang-orang yang bangkrut itu? Qalu, kemudian sahabat menjawab, innal muflis, orang-orang yang bangkrut itu ya Rasulullah, fid dunya la dirhamu wala mata, yang di dunia itu tidak mempunyai harta benda.
Faqal, kemudian Rasulullah menjawab, innal muflis, orang-orang yang bangkrut itu, orang-orang yang rugi itu, fi umati, di dalam umatnya Rasulullah sendiri, la Yahudiyah wala Nasraniyah, fi yaumil kiamah, pada hari kiamat, bisolatin, bizakatin, dia sholat, dia berpuasa, dia bersedekah, puasanya bagus, sholatnya bagus, amal ibadahnya bagus, waqad satamahada, tetapi masih membicarakan, menggunjing orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat khusus, surat bagi orang-orang yang suka menghina orang lain. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang-orang yang suka mengumpat, menggunjing orang lain. Maka yang pertama, puasa kita sudah kita laksanakan sebulan penuh. Jangan sampai yang pertama ini kita laksanakan al-istighol bi'uyubi khalqi, orang yang masih disibukkan membicarakan aib orang lain. Kemudian yang kedua, Rasulullah bersabda, yang kedua yang bisa menghancurkan amaliyah kita di bulan Ramadan, puasa kita, tarawih kita, qiyamul lail kita, sedekah kita, tadarus kita, akan hilang menguap di hadapan Allah kalau yang nomor dua ini kita laksanakan, yaitu hubbud dunya, kita terlalu cinta dunia. Artinya apa? Boleh kita cinta dunia, tetapi ketika cinta dunia itu, dunia ketika disandingkan dengan akhirat, maka dunia harus dinomorduakan. Jangan sampai yuhibbud dunya, kita terlalu cinta dunia sehingga akhirat dinomorduakan. Ini berbahaya sekali. Kalau kita laksanakan berulang-ulang, ini bisa menghancurkan tuhbitul a'mal, amaliyah kita hancur berkeping-keping di hadapan Allah. Bahkan ada orang yang beribadah, ada orang yang beramaliyah, tetapi amaliyah itu hanya untuk kepentingan dunia. Ini sangat berbahaya sekali. Ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'anus safi wa musafa wa mahali wa musadda, wa man ja'alahu amamahu qadahu ilal jannah, wa ma ja'alahu khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Quran itu menjadi way of life, barang siapa yang menjadikan Quran menjadi imamnya, maka Quran itu akan mendorongnya ke surga. Tetapi barang siapa yang menjadikan Quran itu di belakangnya, Quran hanya sebagai popularitas dunia, Quran hanya sekedar mengejar keinginan dunia, Quran hanya sekedar untuk legitimasi kekuasaan, ini Quran akan mendorong kita ke neraka. Beberapa hari yang lalu ada pernyataan yang sangat mengerikan. Ada pejabat yang mengatakan zakat itu sudah tidak populer lagi. Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya zakat itu boleh digunakan untuk MBG. Ini mengerikan. Mengotak-atik Quran hanya untuk kemasyhuran, kepentingan politik saja. Maka barang siapa yang menjadikan Quran di belakangnya hanya untuk popularitasnya saja, maka Quran itu akan menjadikan dia masuk neraka. Bahkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian diteruskan oleh Abu Hurairah, ketika Abu Hurairah itu menyampaikan kepada para sahabat sampai Abu Hurairah itu pingsan karena mengerikan hadis itu. Ketika itu pada hari kiamat, siapakah awwalun nas yuqda fi yaumil kiamah, orang yang pertama kali yang akan dihukum, yang akan dihisab dan akan dilemparkan masuk di dalam nerakanya Allah? Maka Rasulullah melanjutkan, yaitu seseorang yang belajar ilmu agama, yang belajar Quran, kemudian dia menjadi seorang alim di dunia, dia menjadi seorang qari, menjadi seorang penghafal Quran, kemudian dikenang oleh sekitarnya dan dia dipanggil di sekelilingnya seorang ustadz, seorang mu'alim. Kemudian Allah pada hari kiamat menjawab, apakah engkau belajar ilmu agama, engkau menjadi seorang ustadz, setiap hari engkau dedikasikan hidupmu untuk agamaku? Orang itu menjawab, na'am ya Allah. Kemudian Allah membuka seluruh aibnya, hatinya, pikirannya. Kadzabta, engkau berbohong. Engkau belajar ilmu agama hanya kepengin yuqalu alim, hanya kepengin dipanggil seorang alim. Engkau belajar ilmu Quran hanya dipanggil yuqalu qari, hanya kepengin dipanggil seorang penghafal dan pecik ahli Quran. Maka orang-orang yang menggunakan agama hanya untuk kepentingan popularitas dunia,
maka janjinya Rasulullah, man ja'alahul Qur'an khalfahu syaqahu ilan nar, dia akan didorong masuk neraka. Maka Allah memerintahkan malaikat itu, umirabihi, Allah memerintahkan malaikat, fasuhiba, diseret, ala wajhi, yang diseret itu wajahnya, hatta ulqiya ilal nar, sampai wajahnya diseret ke dalam nerakanya Allah. Maka orang yang terlalu cinta dunia itu berakibat fatal ketika agama hanya digunakan untuk menjadikan popularitas. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, tuhbitul a'mal sitatul asya asalis, yang ketiga yaitu orang yang qaswatul qalb, orang yang mempunyai hati yang keras. Siapakah orang-orang yang mempunyai hati yang keras itu? Ketika dibacakan ayat-ayat qauliyah, zikir, bacaan Quran, panggilan untuk beribadah itu qauliyah, dan dibacakan ayat-ayat kauniyah di sekitarnya, dia tidak tergerak sama sekali. Maka bagi kita melihat saudara-saudara kita di belahan dunia yang pada hari ini terdolimi, hati kita tidak tersentuh, minimal kita tidak mengangkatkan tangan kita untuk berdoa. Kita nggak mampu mungkin untuk mengangkat senjata, kita nggak mampu untuk berdedikasi dengan harta kita, minimal kita mengangkat tangan kita, kita doakan saudara-saudara kita yang di belahan dunia ini pada saat ini masih tertindas. Itu yang ketiga, yaitu qaswatul qalb. Kemudian yang keempat, kata Rasulullah, orang yang qilatul haya, orang yang tidak mempunyai rasa malu. Kita bisa lihat fenomena di negara kita ini, setiap hari orang-orang melakukan maksiat, setiap hari orang-orang melakukan kriminal, korupsi, setiap muncul di media sosial kita, tetapi tidak mempunyai rasa malu. Maka Rasulullah SAW bersabda, kullu ummati mujahid, kullu ummati mu'affa, sesungguhnya setiap umatku akan diampuni oleh Rasulullah. Kullu ummati, umatku, setiap umatnya Rasulullah akan diampuni, illa kecuali mujahirun, orang yang ketika di dunia melakukan kriminalitas, melakukan kemaksiatan, melakukan korupsi dengan tidak punya rasa malu. Kita lihat di media sosial ada orang yang tertangkap polisi, tertangkap KPK, tidak malu, malah berteriak-teriak, bahkan tersenyum, melambaikan tangan. Ini orang yang sudah tidak merasa malu. Maka ini akan menghancurkan amalih kita. Kemudian yang nomor 4, Sittatul asya tuhbitul a'mal, 6 hal yang bisa menghancurkan amaliyah kita. Yang kelima yaitu tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Umat yang selalu panjang angan-angan, dia mengucapkan seandainya, umpamanya, kalau saja, bagaimana, tetapi tidak pernah melaksanakan realitas yang dia lamunkan. Maka melamun, kita berangan-angan tanpa kita merealitaskan, tanpa kita mengaktualisasikan, kita hanya diam, duduk, dan hanya di atas sajadah, tidak bergerak untuk mengubah kehidupan kita. Ini bisa menghancurkan amaliyah kita. Kemudian yang terakhir, kata Rasulullah SAW, siapakah orang-orang yang hancur amaliyahnya, yang rusak amaliyahnya, yaitu orang yang dzulmul lamtahi. Dia melihat kezaliman tapi tidak mau mencegah. Tidak mau sama tidak mampu itu beda. Tidak mau, dia mau tapi tidak mau. Maka ada sebuah riwayat, ketika itu Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menimpakan adab di sebuah tempat, yang tempat itu banyak maksiat, yang tempat itu banyak korupsi. Kemudian ketika malaikat itu datang ke sebuah kaum yang penuh maksiat itu, tidak jadi. Kemudian lapor kepada Allah, ya Allah, di tempat yang Engkau inginkan, yang di situ banyak maksiat, tetapi masih ada beberapa orang yang soleh ya Allah. Apa kata Allah? Timpakan pertama kali adabku kepada orang-orang yang alim, kepada orang-orang yang soleh. Kenapa? Karena dia melihat kemungkaran di sekitarnya, hatinya tidak tergerak. Dia hanya asik dengan kesolehan pribadi tanpa memikirkan di sekelilingnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.
Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah, maka Ramadan tahun ini kita masuk bulan Syawal. Bulan Syawal artinya bulan peningkatan. Di tahun 2017 1447 Hijriah, jangan jadikan Ramadan tahun ini hanya sekedar rutinitas tahunan. Jangan jadikan Ramadan tahun ini hanya sekedar rutinitas tahunan. Kenapa? Karena setiap tahun Ramadan itu kita alami, setiap tahun Idul Fitri kita laksanakan, setiap tahun yang namanya ibadah-ibadah di bulan Ramadan kita laksanakan. Tetapi ketika kita laksanakan, ingat bahwa usia kita semakin lama semakin berkurang. Maka siapakah orang-orang yang beruntung itu? Orang yang beruntung yaitu orang yang Ramadannya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Siapakah orang-orang yang rugi? Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan kemarin. Tetapi siapakah orang-orang yang beruntung? Yang Ramadan ini masuk bulan Syawal, ada peningkatan kualitas amal dan ibadah kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang terakhir, bagaimana kita tahu Ramadan kita diterima oleh Allah? Tadarus kita diterima oleh Allah, puasa kita diterima oleh Allah, qiyamul lail kita diterima oleh Allah, sedekah zakat kita diterima oleh Allah. Ada sebuah logika. Kalau kita mempunyai kain putih, yang kain putih itu kita rendam selama 1 bulan di zat pewarna. Yang kita niatkan kain putih itu kita rendam di zat pewarna, yang mana kain putih itu akan berubah menjadi kain yang berwarna. Kemudian kita angkat setelah 1 bulan itu, kemudian kita cuci. Kalau kain itu luntur, hilang warnanya, berarti proses pewarnaan kemarin gagal. Tetapi ketika kita mempunyai kain putih, kita rendam di zat pewarna selama 1 bulan, kemudian kita angkat, kain yang putih menjadi berwarna, kemudian kita cuci, kok kain itu tidak luntur, berarti proses pewarnaan kemarin berhasil. Intinya apa? Ramadan yang kita laksanakan selama 1 bulan itu adalah sebuah pewarnaan rohaniah dan amal ibadah kita. Kita berpuasa selama 1 bulan, kita taraweh, kita tadarus, kita qiyamul lail, itu adalah sebuah pewarnaan. Maka kalau yang namanya pewarnaan, setelah bulan Ramadan masuk bulan Syawal, ruh dari Ramadan itu tidak boleh luntur. Mungkin sholat taraweh sudah tidak dilaksanakan di masjid, tapi semangat qiyamul lail tidak boleh luntur. Mungkin puasa selama 1 bulan sudah kita tidak laksanakan, maka semangat menahan hawa nafsu harus tetap kita hidupkan. Mungkin yang namanya sedekah, takjil, jaburan sudah tidak lagi diadakan, tapi semangat peduli sosial harus tetap kita hidupkan. Mungkin tadarus selama bulan Ramadan setelah tarweh sudah tidak diadakan, tetapi semangat mencintai Quran, semangat belajar Quran, semangat menjadikan Quran menjadi imam hidup kita harus kita hidupkan. Itulah yang namanya Ramadan, itu diterima oleh Allah. Ramadan boleh pergi, tetapi semangat Ramadan tidak boleh pergi. Tarweh boleh berlalu, tapi tahajud qiyamul lail tetap harus kita hidupkan. Mungkin tadarus sudah tidak diadakan, tetapi semangat baca Quran terus kita semangatkan sampai kita bertemu di Ramadan tahun depan. Allahumma amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Marilah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, di Idul Fitri ini Ramadan titik tolak revolusi mental kita, reformasi sikap kita, dan koreksi total kebijakan-kebijakan di negara kita. Maka mudah-mudahan Ramadan tahun ini menjadikan titik tolak terbaik bagi umat kita, bagi umat Islam, bagi titik terbaik bagi negara kita, dan insya Allah kita semua bisa dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ja'alana Allahu wa iyyakum minas sha'iminal faizin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ثم قال الله تعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Marilah kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan Ramadan tahun ini kita diterima oleh Allah, kita diberi panjang usia kita, diberi keberkahan hidup kita, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dan diberi kekuatan untuk mencintai negeri dan agama ini. Dan mudah-mudahan kita bisa dikumpulkan kembali besok di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal wajhikal karimil azim sultanik. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في علمي وبركة في رزقي وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا أبواب الرحمة، أبواب البركة، أبواب النعمة، أبواب القوة، أبواب الخيرة، أبواب الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وتقبل ركوعنا وتقبل سجودنا وتقبل تلاوتنا وتقبل قيامنا وتقبل زكاتنا في الشهر رمضان الخاصة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اللهم أصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا. واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل سهر. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa seluruh umat muslim yang ada di seluruh dunia ini ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami ya Allah, terimalah tarawih kami ya Allah, terimalah tadarus kami ya Allah, terimalah sedekah kami ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan pada tahun ini ya Allah Ramadan terbaik dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah titik tolak kebaikan bangsa ini ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Ramadan tahun ini ya Allah menghantarkan kami untuk bertemu dengan husnul khatimah ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, panjangkanlah usia kami ya Allah, berikanlah rezeki kami ya Allah, jadikanlah keluarga kami sakinah mawaddah warahmah ya Allah, pertemukanlah kami Ramadan tahun depan ya Allah, perbaiki kehidupan kami ya Allah. Allahumma ansuril muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansuril muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi kulli makan. Allahumma khfat Masjid Al-Aqsa fi Palestin. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini ya Allah, saudara-saudara kami di Palestina ya Allah, ketika mau mendirikan suratul Idul Fitri ya Allah, terhambat ya Allah, tertahan oleh orang-orang yang mendurhakaimu ya Allah. Allahumma ansuril muslimina wal mu'minina wal mujahidina fi Palestin. Bantulah orang-orang Palestina ya Allah, mujahidin Palestina ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, selamatkanlah negeri kami ya Allah, jaga Masjidil Aqsa ya Allah. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.